Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas ini, mungkin banyak pertanyaan yang ditujukan. Ya, mungkin banyak orang yang ada yang skeptis ketika pertama kali mendengar prolog pada kitab ini. Karena mungkin mereka tidak percaya mungkin, apakah mungkin setiap masalah berubah menjadi anugerah? Ini termasuk salah satu pertanyaan yang mungkin timbul pada setiap orang ketika pertama kali mendengar tentang tema ini, atau pertama kali ketika dia melihat judul pada kitab kecil ini. Maka kita harus jawab, apakah mungkin setiap masalah itu kita rubah menjadi anugerah? Maka saya harus menyampaikan jawaban yang saya pahami, supaya dengan jawaban itu kiranya bisa membuka dan memberikan pencerahan bagi antum-antum, bahwasanya kita harus tahu dan harus yakin apakah ada cara jitu merubah setiap masalah menjadi anugerah. Saya akan mendatangkan dua dalil. Yang pertama yaitu adalah dalil akli, yang kedua dalil nakli. Tentunya kita paham dalil itu ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil akal adalah dalil dari yang apa yang disimbolkan oleh akal. Dalil nakli itu adalah apa yang kita pundut dan apa yang kita jumput dari kitabullah dan sunnah. Kita jawab dulu secara dalil akli. Secara dalil akli kita menjumpai bahwasanya, tahukah kita dengan kemajuan teknologi yang pesat hari-hari ini, kita menjumpai banyak sekali teknologi yang sekarang ada pada kehidupan di sekitar kita. Salah satu hasil teknologi yang hari ini kita jumpai adalah banyak orang dengan teknologi dan cara dia berpikir bisa merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dijual kembali dengan harga yang cukup profit, mendatangkan keuntungan. Makanya salah satu bisnis yang banyak dilirik orang hari ini itu bisnis sampah. Walaupun tampaknya banyak orang yang tidak tahu, tetapi tahukah kita di balik tumpukan sampah itu ternyata banyak pundi rupiah dan pundi-pundi finansial kalau kita mengetahuinya. Orang yang mau berpikir dan memiliki metode, mereka mampu merubah setiap tumpukan sampah, dipisah mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa didaur ulang. Dan akhirnya dengan keterampilan dan metode yang mereka miliki, akhirnya banyak sekali sampah-sampah yang didaur ulang bisa menjadi barang-barang yang diolah kembali, dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi dan mendatangkan profit. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita tidak ingkari. Ternyata tumpukan sampah yang kita sering merasa jijik, di balik tumpukan sampah itu ada nilai rupiah dan nilai dolar. Bukan hanya sampah, bahkan kotoran pun kita juga menjumpai ada orang-orang yang mereka mencari kotoran. Bukan untuk dimanfaatkan kotoran itu, tapi kotoran itu diolah, lalu kemudian akhirnya bisa menjadi pupuk, kompos, dan lain sebagainya yang bermanfaat. Dijual dalam bentuk plastik per kilogram untuk bisnis tanaman. Dan akhirnya dari kotoran itu pun akhirnya bisa mendatangkan profit dan mendatangkan keuntungan. Itu juga kita jumpai pada kotoran. Bahkan kalau ada di antara bapak dan ibu pernah umroh, pasti ketika kita pulang, kita melewati Jeddah. Ada yang unik dari Jeddah itu. Ada kilang-kilang besar, sumur-sumur besar. Ternyata itu merupakan tempat menyuling air laut menjadi air minum yang akhirnya dikirim ke banyak kota di daerah di negara Saudi. Di situ kita akhirnya mendapati sebuah analogi, dan ini sebuah logika yang mudah difahami. Kalaulah sampah, kalaulah kotoran, kalaulah air laut bisa disuling dan akhirnya menjadi minuman, sampah bisa didaur ulang menjadi barang yang berharga, dan kotoran pun bisa diolah lalu menjadi pupuk kompos yang kita bisa jual mendatangkan kesuburan bagi tanah dan tanaman yang dijual banyak orang. Itu baru sampah, itu kotoran. Berarti masalah yang sejatinya lebih suci, lebih bersih daripada kotoran dan sampah, sejatinya bisa dirubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena secara akal kita pun tidak menafikan bahwasanya kotoran pun bisa menjadi pupuk kompos. Kita tidak menafikan bahwasanya sampah yang didaur ulang ternyata bisa menjadi barang yang dijual kembali dengan harga yang cukup lumayan, mendatangkan profit. Maka disitulah kita akhirnya paham. Berarti secara logika, akal kita ketika kita menggunakan logika yang sangat sederhana ini, disinilah kita paham. Berarti hakikatnya masalah itu bisa kita rubah menjadi anugerah. Selama kita ngerti bagaimana SOP menjadikan hati kita menjadi mesin-mesin produktif untuk merubah setiap masalah menjadi produk-produk yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ketika itu menjadi anugerah, sesungguhnya itu jauh lebih bisa dan jauh lebih mampu.
Kalau kotoran saja bisa dirubah menjadi pupuk kompos, apalagi masalah lebih mudah dirubah menjadi anugerah. Dan itu dalil secara akal. Dalil yang kedua yaitu adalah dalil secara nakal. Dalil secara nakal itu adalah kita mendapati banyak orang, dalil nakal itu adalah dalil yang kita jumpa dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itu namanya disebut dengan dalil nakal. Dalil nakal itu kita jumpai dalam banyak sekali hadis. Kita dapatkan banyak orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian. Karena mereka betul-betul tahu di balik setiap ujian itu ada anugerah yang besar. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birraha. Sesungguhnya ada di antara orang yang beriman karena istimewa iman yang dia miliki, maka dia itu bersyukur ketika mendapatkan ujian karena tahu di balik setiap ujian itu ada pahala dan keutamaan yang besar. Dia mencintai ujian sebagaimana orang yang lemah iman senang ketika mereka mendapatkan tambahan materi dan finansial. Jadi ternyata Rasulullah pada hadis ini dengan sabda lisan beliau yang mulia itu membagi manusia mukmin itu setidaknya dua. Ada manusia mukmin yang kuat imannya dan indikator kuatnya dia dalam iman yaitu adalah mereka itu senang mendapatkan ujian. Karena tahu di balik setiap ujian itu ada permata, karena paham di balik setiap ujian itu ada sesuatu yang berharga dan mencintai setiap ujian itu sebagaimana orang yang lemah iman itu senang ketika teras hidupnya mendapatkan materi dan mendapatkan finansial. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya kuatnya iman itu salah satunya mencintai setiap ujian. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Rasulullah menyampaikan hadisnya, berarti betul-betul kita jumpai orang-orang yang mereka itu bersyukur ketika mereka mendapatkan ujian. Karena mereka paham. Di balik tumpukan masalah dan di balik tumpukan ujian, mereka tahu di situ ada permata, di situ ada emas, di situ ada keutamaan yang besar yang Allah tidak berikan di balik setiap kemudahan. Saking besarnya keutamaan itu mereka mencintai ujian. Sebagaimana kita yang kadang-kadang lemah iman itu lebih suka mendapatkan tambahan finansial daripada mendapatkan sapaan ujian. Maka di situ kita akhirnya menjumpai, Masya Allah ya, ternyata ada. Makanya kita jumpai salah satunya Ayubnya zaman ini adalah seseorang yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini kalau kita perhatikan salah satu ulama besar pada generasi salafus salih. Bagaimana beliau itu tangannya buntung, matanya buta, hidupnya betul-betul merana pada sebuah kemah di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Tapi seorang Abu Kilabah itu tetap bersyukur, alhamdulillahilladzi afani wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Abu Kilabah itu mendapatkan banyak sekali ujian yang besar pada hidupnya, tapi Abu Kilabah itu zikirnya tidak berzikir ketika dia memperlihatkan kesabaran, justru memperlihatkan kesyukuran dia. Padahal tangannya buntung, matanya buta, dan ketika ditanya, kenapa engkau bersyukur padahal dalam kondisi fisik yang semacam itu dengan berbagai macam sapaan ujian, maka beliau berkata, bukankah banyak orang yang lebih parah daripada diriku dan dia tetap senang mendapatkan ujian itu. Disebabkan karena dia tahu di balik setiap ujian itu ada kesyukuran dan di dalamnya ada banyak anugerah kebaikan yang dikandung pada setiap ujian itu yang tidak didapatkan ketika kita mendapatkan kemudahan dan mendapatkan keringanan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, sampai para sahabat Nabi banyak yang senang mendapatkan ujian. Kita menjumpai ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab yang meminta supaya diberikan sakit demam. Kenapa beliau meminta diberikan sakit demam? Karena beliau tahu ternyata di balik sakit demam itu ada penggugur dosa. Ketika Rasulullah bersabda, la tasubul humma fa innal humma yukaffiru sayyi'at. Jangan salah penyakit demam, sesungguhnya penyakit demam itu menggugurkan dosa. Maka maka Ubay bin Ka'ab karena tahu ternyata di balik setiap demam itu ada yang menggugurkan dosa, maka sesungguhnya Ubay bin Ka'ab meminta kepada Allah supaya diberikan demam. Allah kasih cash, Allah kasih kontan. Beliau merupakan seorang sahabat yang diberikan demam ketika meminta diberikan demam oleh Allah supaya menggugurkan dosanya sebelum kematiannya. Satu-satunya sahabat yang selalu demam di waktu sore sampai pagi itu adalah Abu Kilabah, yaitu adalah Ubay bin Ka'ab. Itu merupakan bagian
dalil nakli, bahwasanya ternyata ada orang yang mereka itu karena tahu dan mengimani bahwasanya di balik setiap musibah, di balik setiap ujian itu ternyata ada tumpukan barang berharga, di balik setiap ujian dan kesulitan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Disitulah akhirnya Rasulullah SAW membagi manusia pada dua kutub. Kutub yang pertama, kutub yang senang ketika dia mendapatkan tambahan harta dan finansial. Kutub yang kedua adalah kutub yang senang ketika dia mendapatkan ujian karena besarnya pahala dan keutamaan yang dikandung di balik tumpukan-tumpukan masalah yang dia peroleh, di balik tumpukan-tumpukan ujian yang dia dapatkan. Dia paham di situ ada keberkahan pada urusan pahala yang akan dia peroleh di sisi Allah.